Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sering kita melihat satu kejadian ketika di awal puasa Ramadan, kemudian di hari Idul Fitri, kemudian menjelang daripada Idul Adha. Ada yang hari ini puasa, yang lainnya besok belum puasa. Ada yang hari ini sudah berlebaran Idul Fitri, mereka sudah makan makanan yang enak, tetangganya masih ngubur-ngubur ayam dan masih puasa Ramadan, lebarannya besok. Idul Adha juga demikian. Ada yang hari ini sudah sholat Idul Adha, sudah motong kurban, sudah makan daging kurban, yang sebelahnya masih puasa Arafah dan puasanya besoknya. Ini terjadi dilema di antara umat Islam. Kadang-kadang satu keluarga terjadi kericuhan, suami, istri, bapak, ibu, dan anak karena lebaran berbeda, puasa berbeda. Padahal Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman itu menyempurnakan, dilengkapi dengan Al-Qur'annya. Dan di Al-Qur'an itu banyak isyarat-isyarat bagaimana menggunakan ru'yat dan hisab yang jadi perbedaan umat Islam. Ada yang menentukan puasa dengan ru'yat, ada yang menentukan puasa dengan hisab, yaitu dengan perhitungan dan dengan melihat. Ru'yat itu melihat bulan, baru kemudian puasa. Yang sebagian hisab, perhitungan dengan matematis, pasti terbitnya bulan itu akan kelihatan. Nah demikian. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah firmankan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak perhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulunya bersatu padu, lalu kami memisahkannya. Langit dan bumi bersatu padu, artinya ketika itu belum ada gugusan bintang, belum ada matahari, apalagi planet, bulan, ya, apalagi bumi kita ini belum ada sama sekali. Dan Allah firmankan, "Tsumastawa ila samai wa hiya dukhan." Kemudian Allah itu menuju menyempurnakan kejadian langit. Yang langit waktu hanya wahya dukhan, yang langit waktu itu hanya berupa kabut asap, berupa asap, dukhan, kabut asap, yaitu hidrogen, helium, dan partikel-partikel angkasa. Kabut asap itu berputar jutaan tahun, semakin kuat putarannya, semakin panas di intinya, di tengah-tengahnya. Perputaran semakin terjadi, semakin kuat, penekanan di tengahnya semakin kuat, sehingga karena tekanan itu terjadi ledakan yang dahsyat. Ya Allah katakan, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya dengan ledakan yang besar. Kemudian jadilah dia gugusan-gugusan bintang. Kemudian gas-gas itu berpencaran menjadi langit, kemudian menjadi gugusan bintang, termasuk galaksi-galaksi, termasuk Bima Sakti tempat kita ini, dan tata surya kita. Dan ternyata kalau kita melihat dalam ilmu pengetahuan, ini pada tahun ya 1775, seorang ilmuwan dari Jerman, Immanuel Kant, itu mencetuskan, menurut dia, kejadian semesta alam dulu pada awalnya kejadian langit dan bumi ini adalah kabut gas. Maka dia katakan teori nebula. Dia bicara pada abad ke-17, sementara Quran turun pada abad ke-7. Sebetulnya orang Islam lebih dulu tahu daripada Immanuel Kant ini. Jelas Quran bicara seperti itu. Lalu setelah terjadi satu sistem angkasa raya, adanya galaksi-galaksi, adanya gugusan bintang, dan adanya Bima Sakti, dan kemudian tata surya kita ini, dari matahari, kemudian planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, dan seterusnya. Kemudian bulan yang ngitari bumi kita ini. Dan ternyata surah Yasin juga menggambarkan. Surah Yasin ayat 38, 39, 40. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun.
Dan matahari itu beredar pada tempat-tempat edarnya, pada ketetapan, pada tempat yang ditetapkan, limustaqorilah. Maka matahari berputar pada orbitnya. Yang demikian itu adalah ketetapan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Wal qamara qadarnahu manazil hatta ada kal urjinil qadim, dan demikian juga bulan. Kami letakkan, bulan kata Allah, manazil pada garis-garis edarnya, sehingga dia akan kembali seperti tandan kurma atau pelepah buah kurma yang kering, yang tua. Maka munculnya awalnya bulan sabit, nanti akhirnya kembali kepada sabit juga. Kemudian la samsu yambaghila anturikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak mungkin yang namanya matahari akan mendahului daripada bulan, atau kemudian malam mendapati daripada siang. Tidak mungkin. Karena kesemuanya Allah tetapkan pada falak yasbahun, pada garis-garis edarnya. Ini sudah jelas. Lalu kemudian ada, kita lihat, ketika setelah jadi sistem semesta alam ini, lalu Allah menetapkan dalam surah At-Taubah ayat 36 dikatakan, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada isna asyara syahran, ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini adalah hitungan Allah tetapkan kali pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah Allah tetapkan 12 bulan pada sistem awal Allah ciptakan peredaran bumi kita ini. Ada 12 bulan. Lalu kemudian dari dua benda angkasa, matahari dan bulan ini ada dua sistem hitungan. Yang pertama adalah sistem tahun Masehi, tahun miladiah. Ini begini. Ketika bumi kita ngitari matahari dalam setahun, terhitung 12 bulan, 365 hari atau kurang lebih seperti itu. 1 tahun. Maka ketika bumi kita ngitari matahari, ini namanya sistem hitungan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah, yaitu tahun matahari. Bahasa Arab Samsun itu matahari. Lalu ditetapkan menjadi tahun internasional, tahun Masehi atau tahun miladiah. Kenapa miladiah? Karena Masehi dihitung pada 1 Masehi itu ketika Nabi Isa dilahirkan. Maka itu tahun 1 Masehi. Sebelum Isa lahir namanya sebelum Masehi. Setelah Nabi Isa lahir namanya setelah Masehi. Artinya tahun Masehi. Hari ini tahun 2022 Masehi. Artinya Nabi Isa ya dengan kita rentang waktunya 2022 tahun yang silam Isa pernah hidup di bumi ini. Nah, jadi setelah beliau dihitung dengan tahun Masehi atau tahun miladiah, tahun kelahiran daripada Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah ketika perhitungan waktu dengan bulan. Nah, bulan. Ketika bulan ngitari bumi kita ini yang terkadang 30 hari, kadang 29 hari. Maka hitungannya adalah tahun Qamariyah. Ya, selama 12 kali dalam setahun bulan itu ngitari bumi kita. Maka dikatakan tahun Qamariyah. Lalu kemudian menjadi tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu dihitung ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini karena di zaman Umar bin Khattab terjadi kendala besar untuk menentukan awal Ramadan ketika itu, Idul Adha, Idul Fitri dan seterusnya. Akhirnya Umar bermusyawarah dengan persahabatnya untuk membuat kalender Islam. Maka dibuatlah kalender Islam. Ada yang usul, ya Umar, bagaimana kalau kita tetapkan tahun baru atau Islam itu di hari kelahiran Nabi SAW. Ada yang usul diturunnya wahyu. Ada yang usul di meninggalnya Nabi SAW. Tapi disepakati akhirnya tahun baru itu dimulai daripada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka kata hijrah menjadi tahun Hijriyah. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Artinya peristiwa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu sudah 1444 tahun yang silam. Maka dikatakan tahun baru Hijriah. Nah, kemudian perbedaannya, kalau tahun Syamsiah, tahun Masehi, tahun miladiah itu menghitung awal akhir atau awal hari itu di jam 12.00. Itu menjelang 12.00 itu adalah tahun baru. Ya, jadi tengah malam, midnight, tengah malam.
Sementara menghitung tahun baru Hijriah, ketika matahari tenggelam, munculnya bulan itu menandakan tanggal 1. Jadi kalau Masehi Miladiah menghitungnya di malam hari, kalau bulan Hijriah itu menghitungnya ketika matahari tenggelam. Ya, dari tanggal 1. Makanya takbiran itu mesti sore karena itu tanggal 1 atau tanggal 10, 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Fitri atau Idul Adha, maka takbirannya sore setelah maghrib. Itu takbiran. Ini perbedaan demikian. Lah kemudian dalam menentukan waktu inilah kemudian Rasul mengatakan begini. Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmil iddata sya'bana salasin. Jadi fa akmilu iddata sya'bana salasin. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu jika kamu sudah melihat hilal. Hilal itu artinya bulan sabit. Maka tanggal 1 Ramadan puasa. Dan berbukalah kalian, berlebarlah kalian jika sudah melihat bulan. Fa in ghubiya 'alaikum, tapi apabila kalian terhalang oleh awan, tidak bisa melihat bulan di akhir bulan Sya'ban, Rasul mengatakan faqmilul iddata sabana salasin, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat jika terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, terjadilah dilema di antara umat Islam ini karena munculnya daripada ilmu hisab, ilmu perhitungan. Jadi yang satu berpuasa menganut dengan siti ru'yah, kalau belum melihat bulan tidak akan puasa. Kalau belum melihat bulan tidak akan lebaran Idul Fitri dan seterusnya. Makanya dikatakan dengan sistem ru'yat, melihat bulan, harus melihat bulan. Kemudian yang satu berpatokan dengan ilmu hisab. Karena ilmu sudah sangat modern. Dan di zaman Nabi itu belum ada sistem perhitungan waktu. Karena Rasul sibuk dalam dakwahnya, umat Islam sibuk dalam jihad perjuangan Islamnya. Kemudian Rasul mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyaru hakada wa hakada, yakni maratan tis'atan wa isrim wa maratan salasin. Ini hadis Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Artinya ummi itu sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya, ummiyatun. Artinya bayi itu tidak ngerti apa-apa. Artinya di zaman Nabi sahabat-sahabat belum memahami ilmu matematika, berhitung belum bisa. Karena mereka sibuk dalam keislaman di awal, jadi tidak sempat meluangkan waktu untuk belajar daripada matematik ini. Ya. Rasul mengatakan la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menghitung dan kami juga tidak bisa kami tidak bisa menulis. La naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis dan kami juga belum bisa menghitung. Bagaimana sistem bulan ini? Rasul mengatakan asyahru hakada wa hakada. Sedangkan satu bulan itu ya sekian-sekian. Maratan tis'atan wa isrim, kadang-kadang kata Rasulullah boleh jadi 29 hari, wa maratan salasin, dan boleh jadi dia 30 hari. Maka di zaman Nabi Rasulullah belum ada sistem hisab. Tapi orang-orang ahli hisab di akhir zaman ini kita bisa melihat dalam rujukannya ada pada surat Yunus ayat 5 dikatakan, walladzi ja'ala samsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisaba. Walladzi ja'ala samsa diya'an, dia ya Allah yang telah menjadikan samsa diya'an, matahari yang bersinar. Karena kalimat diya'an ini karena bersinar, karena matahari punya energi sendiri, sehingga dia meletupkan hidrogen helium setiap detiknya itu sekian banyaknya. Ya, maka dia punya cahaya sendiri, punya energi sendiri. Wal qamara nura, dan matahari dan bulan itu bercahaya, bukan bersinar, dia bercahaya karena sifat bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi. Ya, wa qaddarahu manazila, maka ditetapkan matahari dan bulan itu pada manazilnya, garis-garis edarnya. Untuk apa? Li ta'lamu adada sinin wal hisabah, agar manusia itu mengetahui bilangan tahun, wal hisabah, dan perhitungan waktu. Maka dari sinilah kemudian munculnya ilmu hisab. Matematika semakin modern. Dan hari ini kan terjadi ketimpang-tindihan. Sementara kita ini ketika akan puasa ribut. Kita harus ru'yat. Kita harus ru'yat. Yang tidak ru'yat tidak sah.
terjadi polemik, perbedaan di antara umat Islam yang tajam, sehingga terjadi pengelompokan antara umat Islam. Maka mengecaplah satu yang lain dan yang lainnya dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi di sisi lain, ketika kita melihat satu ayat begini, dalam surah An-Nisa ayat 103 dikatakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu adalah kewajiban atas umat Islam dalam waktu-waktu yang ditentukan. Rasul bersabda, jika matahari sudah di atas, sedikit tergelincir ke barat, maka masuk sholat zuhur. Jika matahari sudah tergelincir ke arah barat dan bayangan bendanya melebihi daripada bendanya, masuklah sholat asar. Dan matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuklah sholat maghrib. Dan apabila shafaq mega merah sudah hilang di arah barat, sempurna hilangnya, maka masuklah waktu sholat isya. Menjelang terbit fajar, ada sholat fajar namanya sholat subuh. Harusnya ya demikian kita. Tapi ternyata untuk sholat ini kita menggunakan jam digital. Artinya jam itu sudah disetel dengan hisab. Maka ada jadwal waktu sholat sepanjang masa. Itu telah dihisab oleh seorang ahli hisab namanya Fulan bin Fulan. Ketika kita mau puasa, kita ribut dengan ru'yat. Begitu ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ilmu hisabnya hilang. Sementara kita mau azan saja melihat jam digital. Itu jam hisab, perhitungan hisab waktu tentang waktu sholat. Tapi ketika puasa kita sibuk debat tentang ru'yat dan hisab. Kan seharusnya dikompromikan. Ru'yat itu kan daripada hisab. Hisab mengatakan sekian derajat, lalu akan muncul. Dan jadi masalah penetapan derajat. Ya, sebagian mengatakan kalau sudah muncul walaupun dia 0, sekian derajat itu sudah masuk tanggal baru. Tapi ada yang menetapkan kalau tidak 2 derajat maka tidak muncul bulan. Nah, ini seterusnya terjadi perdebatan. Ya, terjadi perdebatan yang tajam. Nah, padahal ketika kita ini sholat mau azan itu melihat waktu jam digital, kita menggunakan hisab. Tapi ketika kita akan puasa kita ribut, harus ru'yat. Harusnya setiap hari kita ru'yat, mau sholat, lihat matahari sudah tergelincir belum, baru azan. Sudah condong belum, baru azan. Sudah tenggelam belum, baru azan. Nah, kalau hujan, kita tidak bisa lihat matahari, kita susah menentukan waktu sholat itu. Maka gunakan jam hisab. Kita lihat sana jadwal waktu sholat sepanjang masa telah dihisab oleh Fulan bin Fulan, seorang ahli hisab. Dan seterusnya begitu. Nah, di sini kita bukan mau mempertajam polemik, tidak. Yang kita harapkan adalah bagaimana kalau ilmuwan-ilmuwan Islam, ahli-ahli fikih Islam, cendekiawan Islam, ahli-ahli astronomi Islam berkumpul pada suatu saat untuk sepakat membentuk satu kalender Islam. Sehingga satu dunia ini Idul Fitrinya serentak. Awal puasanya serentak. Kemudian pada saat wukuf di Arafahnya serentak, Idul Adhanya serentak. Alangkah bahagianya ketika Islam memiliki satu kalender. Hilangkan perdebatan-perdebatan yang menyusahkan diri kita masing-masing. Hilangkan membanggakan kelompok organisasi hanya untuk munculkan ijtihad masing-masing. Letakkan nafsu itu kepada para ilmuwan. Kita orang-orang awam ini berharap agar bagaimana sudah 1444 tahun ini tidak selesai masalahnya. Ini tidak selesai. Maka terjadi polemik yang berkepanjangan terus. Maka kita berharap terpanggillah para ahli-ahli fikih di akhir zaman ini, para ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan, berkumpullah sehingga menerbitkan satu kalender Islam. Sehingga pada saat Idul Fitri awal puasa semua satu dunia serentak. Dan mungkin titik nol daripada awal waktu adalah Ka'bah misalnya. Ya misalnya yang maju 7 jam dari Ka'bah atau mundur 7 jam dari mundur pada Ka'bah, maka bisa di awal. Oh, di pemetaan ada zona pemetaan. Tahun ini yang mengikuti lebaran bareng Ka'bah dan Mekah sekian-sekian negara. Nah, karena mundur dia ada waktu berselang waktu jeda 7 jam ke atas, ini harus besoknya dan seterusnya. Jadi kesepakatan. Alangkah indahnya kalau umat Islam ini lebarannya sama-sama. Ya, kita tidak bicara masalah kelompok golongan organisasi dan sebagainya, tapi kami merindukan adanya ulama-ulama, ahli-ahli usul fikih, ahli-ahli fikih, cendekiawan Islam, ilmuwan Islam untuk berkumpul untuk menerbitkan satu kalender
sehingga menimbulkan kebahagiaan manusia di seluruh Islam, di dunia Islam. Kalaupun ini tak terjadi, maka dahulukanlah perasaan persatuan umat daripada perbedaan itu, sehingga Islam akan jaya sampai hari kiamat. Akan nampak keindahan Islam itu sendiri. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang awam ini, masyarakat awam seperti kita ini, hanya berharap pada Allah SWT agar kiranya suatu saat Allah memberikan satu ilham kepada para ilmuwan-ilmuwan kita, ahli-ahli fikih kita, pada astronom-astronom umat Islam untuk menerbitkan satu kalender, sehingga kita bisa tersenyum bersama di awal puasa Idul Fitri, Idul Adha, kita bersama-sama, hilang perbedaan, hanya satu konsep kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya. Dan semoga Allah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang mencintai kaum muslimin, yang dicintai kaum muslimin, memberikan bagaimana agama ini tetap ada sampai hari kiamat. Dan semoga ulama-ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka bisa mencerahkan umat Islam yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.